Selebritas, Selebrita Update hari ini diawali dari permasalahan yang kayak nggak pernah selesai antara Ressa Rosano sama sang ibunda Denada nih. Setelah katanya ngabisin waktu bersama di Lebaran kemarin, ini malah ada lagi nih yang bikin nama mereka berdua naik dan meroket lagi. Pas lagi adem ayem, Ressa tiba-tiba dalam sebuah siaran langsungnya di media sosial bilang kalau dia sebenarnya udah mengetahui siapa ayah kandungnya selama ini. Waduh, bisa berabe kayaknya nih dunia persilatan. Ressa tuh udah tahu kok bapak Ressa siapa. Kalau udah tak kasih tahu clue-nya pasti tahu semua. Ressa bilangnya sih dia punya clue soal bapak kandungnya itu orang Aceh asli. Meskipun bilang kalau infonya belum fix, tapi kalau udah dilemparin ke publik, ya bisa jadi bola liar toh, Res. Lantas warganet pun mulai cari-cari tahu kayak detektif. Dan muncullah beberapa nama yang salah satunya paling banyak diperbincangkan adalah nama aktor senior Teuku Ryan. Iya, Ressa denger ya. Clue-nya apa? Pokoknya orang Aceh. Dan pokoknya clue-nya itu juga Ressa belum fix ya, belum fix. Iya. Ressa cuma ngasih clue-nya aja. Ya, emang Teuku Ryan orang Aceh sih, tapi nggak bisa juga nuduh tanpa bukti dong. Apalagi Denada sempat kasih klarifikasi kalau bapaknya Ressa itu bukan Teuku Ryan ataupun Adjie Pangestu sebagaimana yang netizen ungkap. Denada bilang sih punya alasan sendiri kenapa dia kunci rapat-rapat soal ayah dari anak yang katanya udah dia buang selama puluhan tahun itu. Nah, bener aja kan? Buntut dari pengakuan Ressa yang viral, ternyata ada suasana dingin yang menyelimuti kediaman Denada. Tim Selebrita Update malam kemarin pun sempat mencoba menyambangi rumahnya. Tapi yang ada cuma sepi tanpa ada tanda-tanda sang diva mau bicara. Dan manajer Denada nggak mau masuk ke area privasi yang dianggapnya terlarang. Rizna ngaku kalau dalam 2 kali pertemuan terakhir antara Denada dan Ressa, nggak ada tuh obrolan soal siapa bapaknya. Seperti aku bilang tadi, ini bukan area aku untuk menjawab. Aku nggak mau tahu dan aku nggak tahu gitu aja. Ya silahkan dikonfirmasi ke hal yang bersangkutan gitu. Setahu aku ya obrolan yang kayak gitu-gitu, aku nggak tahu ya Dena apa udah ngobrol apa belum, aku nggak tahu gitu. Jadi nggak paham. Karena kan ya pertemuan pertama itu kan memang kayak pertemuan ibu dan anak gitu loh, lebih ke situ kan. Dan Ressa juga nggak ada nanya-nanya gimana sih. Selebritas, kalau ditarik lebih jauh soal kenapa netizen bisa seyakin itu nyeret nama aktor Aceh berumur 50 tahun tersebut. Kayaknya kalau kita mundur ke era 90-an, Denada dan Teuku Ryan katanya emang pernah deket banget saat itu. Buktinya keduanya sempat jadi model untuk salah satu majalah fashion yang tren banget pada masanya saat itu. Netizen pun mulai melakukan teknik cocok logi tingkat dewa buat bandingin kemiripan wajah Ressa sama sang aktor. Gimana menurut Selebritas? Ada mirip-miripnya atau malah nggak mirip sama sekali? Kalau saya sih nggak ngelihat ya, dari bentuk rahang, tulang pipi, mata itu beda sih. Jadi buat saya ini namanya bias persepsi, yaitu namanya selective perception. Karena kita sudah punya keharapan ada sesuatu, kita jadi nyocok-nyocokin ini pas deh, dan itu fatal sebetulnya. Meskipun nama Teuku Ryan terus disangkut pautkan, nyatanya kehidupan sang aktor sekarang udah jauh dari gosip miring. Perjalanan cintanya bareng Vira Yuniar emang penuh drama dari nikah tahun 2004.
Sempat cerai di 2009 sampai akhirnya mutusin buat rujuk lagi di 2011 demi keutuhan keluarga. Sampai detik ini sih rumah tangga mereka itu relationship goals banget dan jauh dari berita kontroversial. Nggak perlu dihubungkan, yang menghubungkan atau yang melihat pun mereka pasti tahu bahwa itu sangat mustahil. Jadi rasanya agak kurang masuk akal kalau Rian tiba-tiba diseret lagi ke drama masa lalu yang belum tentu benar adanya. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin bertemu walau hanya dalam mimpi. Oh, sedih banget. Anyway, selamat sore selebritas. Selamat datang di Selebrita Update. Update-nya update banget. Bersama dengan Evelyn Nathan dan pastinya Danardono. Yes, selebritas. Emang sih sebuah kejujuran itu adalah hal yang sangat mahal sekali, apalagi di era zaman sekarang di mana nama baik dan segala macam adalah segalanya, ya kan? Padahal dengan kita jujur itu kan bisa membuat kita lebih ringan, lebih lega, menjalani hidup juga lebih leluasa lah ya nggak sih? Bener, tapi kadang ya kayak gitu ya selebritas. Demi gengsi ini ya, orang tuh egonya gede banget. Supaya nama baiknya tetap bagus, kesalahan nih malah ditutupinnya pakai kebohongan. Udah kayak lingkaran setan selebritas. Tahu nggak? Ini ada sebuah quotes untuk kalian semua nih selebritas. Jangan mengejar orang yang tak mau dikejar. Jangan memberi orang yang tak mau menerima. Kenapa? Karena ini soal perasaan. Ada dua hal yang saling memberi, bukan mengemis untuk mencintai. Kuku. Kok nggak ikut sih? Ini kenapa ini? Ini Evelyn Sad Girl apa Fajar Sad Boy? Ini quotes-quotesnya ala Fajar Sad Boy kayaknya Ini nih ya. Fajar Sad Boy yang lagi setnya banget sekarang ini. Kenapa? Fajar kecelakaan. Serius? Fajar kecelakaan selebritas. Serius itu sampai kukunya sampai katanya lepas, tulangnya bergeser sedikit. Kasihan ya, semoga yang terbaik itu buat Fajar. Selebritas, kabar tak mengenakan baru menimpa Fajar Sad Boy. Artis remaja itu belum lama ini mengalami kecelakaan motor di kawasan BKT tak jauh dari kediamannya saat ini. Dan sebagai sahabat, Amanda hanya mengungkapkan rasa prihatinnya jika kondisi Fajar belum diketahui. Yang pasti sedang istirahat di rumahnya setelah sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit. Ngeri kan? Seperti apa ya Fajar tanpa kuku? Jadi hari ini kita sama-sama di sini mendoakan yang terbaik buat Fajar karena Fajar habis ngalamin kecelakaan. Dia kuku tangannya copot, terus tulang tangan atau tulang apa kelepas apa kegeser gitu, aku lupa. Selebritas penasaran dengan apa yang diceritain Amanda Manopo. Apalagi Manda tak menunjukkan ekspresi khawatir sahabatnya mengalami kecelakaan yang membuat bahunya geser hingga kehilangan salah satu kuku. Kakak dan ibu Fajar yang ditemui hanya mengisahkan Fajar jatuh dari motor. Tidak secara detail. Ya udah sih, nggak apa-apa. Takut Fajarnya trauma. Ibunya Fajar ada nggak? Jatuh. Katanya parah. Enggak sih, enggak parah. Cuma ininya Keluar. enggak keluar, cuma Patah. kering dikit, geser dikit. Ya, sekarang segini baik. Kecelakaan yang dialami Fajar terjadi pada Sabtu pagi. Dan anehnya, Fajar jatuh dari motor kesayangannya. Walah, ngakunya anak motor, tetapi jatuh dari motor langsung alami geser tulang bahu. Sekencang apa sih Fajar menunggangi kuda besinya?
Hari Kamis, hari Jumat, yang manis gak ada ombak. Fajar memang hobi naik motor. Ia bangga mengendarai motor yang dibeli dari hasil kerja kerasnya. Gak heran kan kalau Fajar suka pamer di sosmed terhadap hobi motorannya. Kini kondisi Fajar dibilang baik ya belum, tetapi dibilang sakit udah pulang dari rumah sakit. Jadi seperti apa kondisi kesehatan Fajar? Semoga saja tidak parah dan lekas sembuh Fajar. Selebritas, hidup itu kayak permainan catur. Kalau kamu tak bisa memainkannya, kamulah yang akan dipermainkan. Luar biasa ya, ini kenapa selebritas? Si Danar udah terfajar-fajar banget ini. Tapi emang luar biasa sih, Fajar tuh sebuah inspirasi ya. Apapun yang dia alami semua jadi quotes. Betul. Jadinya sekarang apa-apa quotes by Fajar Sad Boy gitu ya. Keren banget quotes-quotesnya. Tapi ya kayak gitu ya, aku salut banget nih Evelyn dan Selebritas. Karena ya orang-orang tuh banyak banget ya yang terinspirasi dan juga emang kehidupan tuh kayak roda yang berputar. Iya, betul. Kadang di bawah, kadang di atas. Fajar Sad Boy yang tadinya dari bawah, orang biasa, terus sekarang jadi sukses banget ya. Tapi ya kehidupan juga nggak ada yang tahu. Kadang ada juga yang tadinya di atas, kayak Fanny Fadila nih. Tapi malah sekarang kayaknya lagi ada di berbanding terbalik nih keadaannya sekarang. Betul, dengan kondisi setelah udah diceraikan sama istrinya, terus dengan kondisi bahkan untuk bayar uang sekolah anak pun katanya harus nunggak-nunggak. Aduh, seperti apa ya kondisi terkini dari seorang Fanny Fadila yang sudah menghiasi layar kaca segitu lama dan sudah... Selebritas, apa jadinya kalau sosok yang selalu bikin kita ngakak di layar kaca malah harus nanggung beban hidup yang beratnya nggak masuk akal? Siapa sih yang nggak kenal Fanny Fadila alias Ucup Bajai Bajuri? Mungkin masih segar dalam ingatan tentang sosok yang dalam sinetron tersebut sering menggunakan baju bola kemana-mana dan sering mengocok perut dengan gaya bercandaannya saat sedang beradu akting dengan Rieke Diah Pitaloka alias Oneng dan Mat Solar pemeran Bajuri. Tapi di balik image-nya yang selalu ceria, ternyata Fanny lagi ngerasain fase paling ngenes dalam hidupnya. Bayangin aja, sejak tahun 2021 kemarin, Fanny resmi berpisah sama Zahrina Zainal setelah bertahun-tahun membina rumah tangga. Di 2021 itu saya harus berpisahkan sama istri. Pikiran, ini gimana anak dua sekolah. Gak cuma soal hati yang hancur, tapi ekonomi Fanny juga lagi benar-benar terpuruk sampai harus nunggak uang kosan. Bahkan rumah pribadinya pun sempat masuk fase lelang karena gak sanggup bayar cicilan. Benar-benar plot twist kehidupan yang bikin nyesek ya Selebritas. Itu hilang semua, apa job-job itu seperti menjauh gitu loh. Nggak 3 tahun lah, 3 tahun saya hampir nggak ada pekerjaan sama sekali. Selebritas, spill dikit nih soal perjuangan Fanny buat bertahan hidup. Fanny ternyata udah coba segala cara buat cari cuan di luar dunia entertainment. Mulai dari jual beli mobil bekas sampai buka tambak ikan. Tapi semuanya berakhir zong alias gagal total. Saking stresnya mikirin nasib 2 anaknya, berat badan Fanny sampai anjlok drastis, turun 10 kilo karena kurang makan dan banyak pikiran. Nggak ada, karena saya pernah mencoba itu, tapi saya nggak jalan. Ya, dan itu sampai 3 kali, dan itu semuanya nggak ada hasilnya gitu. Ikut jual beli mobil second, saya ikut tambak ikan. Dan puncaknya mungkin terjadi saat saking udah mentok gak punya duit buat bayar sekolah anak. Fanny sempat punya niat tidak bagus demi dapat duit instan. Tapi untungnya pas lihat salib di rumahnya, Fanny langsung sujud dan nangis sejadi-jadinya sambil minta ampun sama Tuhan. Momen tangisnya itu benar-benar pecah karena dia ngerasa berdosa sekaligus minta perlindungan buat kedua anaknya. Pikiran ini kacau, nggak bisa tidur sama sekali. Wah, apa berkecamuk lah gitu loh. Ekonomi juga lagi morat-marit gitu kan. Ini anak
mau makan apa besok? Apa gue cuma harus jalur pintas saja? Wah, kayaknya jual barang-barang haram nih kayak narkoba cepat dapat uangnya. Tapi puji Tuhan itu semacam kayak ada yang mengingatkan, loh di belakang lu ada anak 2. Dengan melihat anak-anak saya semangat sekolah, semangat memberikan semangat ke orang tuanya untuk nggak boleh putus asa ya puji Tuhan saya bisa pelan-pelan sudah bisa mengatasi itulah. Dan meskipun hidupnya lagi berdarah-darah dan ekonomi lagi seret, Fani nggak bisa nahan air mata haru pas tahu anaknya lulus cum laude dari UI. Di sini kita lihat sisi ngenesnya, seorang ayah yang ngerasa gagal secara materi, tapi sukses besarin anak yang berprestasi. Gak sampai di situ, momen paling ngenes adalah pas Fani nangis sambil minta maaf ke putrinya karena belum bisa beliin HP baru. Pada saat ini, jadi minta maaf buat kalian berdua. Ya. Karena belum kesampaian beliin handphone baru, itu aja. Ya, tahu handphone yang lama udah mulai nggak bener. Selebritas, nyesek banget lihat artis senior sekelas Fanny Fadila harus berurai air mata cuma karena tabungannya belum cukup buat penuhi keinginan sederhana sang anak. Jika kamu tidak bisa menjadi pasangan yang dipertahankan, setidaknya jadilah kamu mantan yang bisa dibanggakan. Keren banget emang quotes Fajar Set Boy lagi ya. Selalu ya. Tapi setuju banget ya. Kalau misalnya kita jadi orang itu harus bisa dibanggakan. Atau kalau misalnya nggak bisa membanggakan, paling jadi orang baik lah paling nggak gitu kan. Jangan malah jadi orang malu-maluin. Betul. Atau misalnya jadi orang lagi sedih, dia malah mengambil kesempatan-kesempatan nyoba jadi dimirip-miripin. Itu janganlah kayak gitu ya. Ya begitulah Danar, selebritas namanya juga konten kreator apa-apa kan maunya bukan pansos ya. Walaupun tipis-tipis lah ya. Pansos mau bikin-bikin konten, pokoknya semuanya demi konten. Pansos adalah kunci pokoknya ya, udah moto hidupnya begitu. Tapi ya kan balik lagi, ini keluarganya nyaman gak sih dimirip-miripin sama mendiang anaknya begini kan? Ini kan kondisinya lagi gak bagus. Banyak yang bilang aku ini ya mirip ya. Banyak yang bilang aku ini ya mirip ya. Selebritas, ayah Vidi langsung membantah dan tak mau komentar soal keriuhan usai muncul pria yang ngaku-ngaku kembaran Vidi. Aku juga bingung gitu, banyak yang bilang aku ini Vidi gitu. Emang mirip gak sih mas? Nah, ada aja kan orang yang tak tahu diri memanfaatkan momen, bahkan di momen duka yang dirasakan banyak pihak. Muncul orang yang mengaku-ngaku mirip almarhum Vidi Aldiano. Gak butuh waktu lama, Hari Kiss langsung menolak ada Vidi lain di dunia ini. Sebagai orang tua, Hari hanya tahu Vidi cuma satu, anaknya yang kini telah meninggal dunia. Namun namanya tetap hidup di hati keluarga serta penggemarnya. Gak usah, itu nanti malah bikin malah bikin orang yang seperti itu malah lebih terkenal. Aksi penolakan yang dilakukan keluarga terhadap selebgram yang ngaku-ngaku sebagai Vidi mendapat dukungan Vidis alias penggemar berat Vidi Aldiano. Bagi mereka, Vidi tak akan tergantikan. Ia akan tetap menyala di hati sekalipun raga sudah mati. Komentar kita tuh banyak banget yang bilang kamu tuh mirip sama Kak Vidi Aldiano. Jadi aku mau minta kamu coba nyanyiin lagu ini ya. Oh, tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Vidi Albino. Iya. Aldianto Americano Iya, Americano. Bagaimana saya ketemu istri? Ini tegang mas tadi. Yang mana lu tegang? Coba bersin. Bersin ya, ada nadanya kalau. Oh iya, ada nadanya nih. Ada nada nggak kak? Iya. Hacim. Nggak, cengkoknya nggak ada. Nggak dapet. Hacim gitu. Hacim.
Ya, hanya satu Vidi di dunia ini, yakni Vidi yang dulu dikenal ramah, humoris, suka bercanda, serta menyayangi keluarga, terutama ibundanya. Ada satu kisah yang tak terlupakan bagi penggemarnya. Ketika Vidi yang begitu menyayangi keluarga menunjukkan kepeduliannya pada sang ibu. Vidi tahu jika bundanya itu takut dengan kolam renang karena masih trauma pernah tenggelam. Sebagai anak yang berbakti, almarhum sempat berusaha untuk menenangkan ibunda tercinta agar tidak fobia kolam renang. Ya kan mama mesti pelan-pelan. Itu segini gitu loh. Iya, Seudel aku gitu. Iya tuh kan, dalam. Nggak dalam, astagfirullahaladzim. Bisa. Mama bisa berenang. Kenapa sih takut banget sama ayat? Coba cerita sih. Pernah tenggelam. Di mana Kan tenggelamnya? Di kolam. Kolam yang di depan musola dalam kan. Oh, mama tenggelamnya di situ. Iya kan? Aduh guys, itu kolamnya pendek banget. Di momen yang lain, keseruan yang tak terlupakan dirasakan oleh sahabat Vidi. Mereka sangat bangga mengenal Vidi, bahkan Vidi yang mudah senyum ini tak marah sekalipun dirinya dikerjain saat ketiduran di bioskop. Menurut gue sih dia nyaman, Jul. Ya udah sih, stop ngaku-ngaku mirip Vidi Aldiano karena tak ada Vidi lain di dunia ini selain almarhum Vidi Aldiano, putra Harikis. Dilihat-lihat ya selebritas, adanya juga lebih mirip ini daripada yang tadi, yang sono, ya nggak sih? Enggak lah, ada sih beberapa yang mirip, tapi kayaknya nggak mirip banget deh. Vidi tuh ya, multi talent deh, nyanyi bisa, hosting bisa, dia acting juga bisa tuh, ya multi talent banget. Takut dihujati Anda ya. Tapi yang sama kan mungkin keramahannya, prestasinya, Boleh, niat baiknya, boleh. yang selalu dikenang tuh baik-baik. Amin, gitu. Amin ya selebritas. Tapi emang bener sih Vidi Aldiano ini bahkan sampai sekarang sudah menjadi almarhum pun masih terus menjadi keberkahan. Bahkan di lokasi pemakaman ini banyak sekali yang mendapat berkah juga. Langsung aja kali ya kita cek. Yuk selebritas. Kita langsung terhubung dengan Nahda Kalisa yang sudah ada di lokasi TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Gimana sih kondisi di sana? Seberapa banyak keberkahan yang ada di sana? Silakan Nahda. Silakan. Nahda. Baik, terima kasih Evelina dan juga Danar. Di studio kali ini saya sudah berada di pemakaman almarhum Vidi Aldiano, yakni di TPU Tanah Kusir, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan saat ini cuaca tidak menentu ya Evelina dan juga Danar. Dari jam 12 hingga jam 5 sore ini tadi hujan deras, hujan lebat, dan di jam 5 sore ini kembali terang walaupun sudah mulai rintik lagi, mendung lagi. Kita doakan semoga tidak kembali hujan karena dari tadi peziarah baru satu yang datang karena terhalang dari hujan yang lebat ini. Apalagi di Rabu tanggal 8 April 2026 ini bertepatan sudah 30 hari lebih almarhum Vidi Aldiano berpulang ke rahmatullah. Dan seperti kita tahu bahwa kepergian dari almarhum Vidi Aldiano membuat terpukul banyak orang selebritas, mulai dari keluarga, sahabat, dan para fans yang sangat menyayangi sosok almarhum Vidi Aldiano. Dan almarhum dikenal sosok yang sangat baik dan kerap memberikan kebahagiaan ke banyak orang. Salah satunya walaupun almarhum sudah berpergi, maksudnya berpulang ke rahmatullah, tapi kebaikannya masih mengalir, seperti halnya banyak dari para penjual bunga di area TPU Tanah Kusir yang kebagian rezeki lewat para peziarah yang berniat untuk berdoa di makam almarhum untuk membeli bunga mawar biru seperti yang disukai oleh almarhum Vidi Aldiano. Dan maka dari itu para penjual bunga pun secara khusus menyediakan banyak bunga mawar biru yang dibanderol harga 5-50 ribu per paket seperti itu. Dan terlihat juga ada dari penjual bunga. Halo Pak, ini mau ziarah ke makam almarhum Vidi? Iya benar. Ini kira-kira membawa bunga mawar biru untuk apa? Ini biasanya dengan jasa titip untuk yang tidak bisa datang ke makam Vidi. Saya bisa melakukannya bisa lewat telepon. Kalau misalnya ingin menaruh yang nggak bisa datang ke makam Vidi. Mungkin berarti banyak keberkahan yang akhirnya diberikan ya Pak. Tapi kalau saya bisa tanya lagi,
apa keberkahan yang akhirnya didapatkan oleh Bapak untuk penjual bunga ini? Sebelum Kak Vidi wafat dan dimakamkan di sini, mawar biru itu tidak laku, Kak. Jarang peminat. Semenjak Kak Vidi meninggal, banyak yang pesan untuk mawar biru dan jadi banyak yang juga yang WA saya gitu. Terima kasih, boleh dilanjutkan lagi ya Mas. Seperti itu berarti banyak keberkahan yang diberikan. Tak hanya itu, ada juga peziarah yang datang. Izin Mbak, kita bisa ngobrol sebentar ke sini ya. Ini dari mana? Saya dari Ciputat. Iya. Mungkin kenapa jauh-jauh ke makam almarhum Vidi kira-kira Mbak? Karena saya ingin berziarah, saya ingin mendoakan kepada beliau. Beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Sedangkan saya ngefans dengan beliau sudah lama. Saya suka dengan lagunya dan saya tahu dia orangnya baik. Sebenarnya saya kesini, tapi yang tempo lalu pas dia meninggal saya sedang bekerja, saya tidak mungkin bisa pergi. Lalu saya datang sini, tapi saya kenal beliau, terus sepupu saya juga kan seorang musisi, mereka berteman. Sepupu saya bilang kalau dia berteman dengan almarhum Vidi. Ketika itu saya ingin berjumpa, beliau bilang nanti dulu, tapi sekarang sudah meninggal. Baik, terima kasih banyak ya Mbak, saya turut berduka cita juga. Dan tak hanya itu, ada juga dari Bapak boleh sambil di sini sebentar. Siap. Ini berarti Bapak penjaga makam dari almarhum Vidi Aldiano? Iya, perawatnya saya yang ngerawat, nyiramin pagi sore. Ya. Peziarah mungkin datangnya silih berganti setiap hari atau seperti apa Pak? Tiap hari silih berganti, dari mana aja itu, masa dari kayak tadi tuh dari Batam tuh bawain kembang. Tapi mungkin Pak, sambil diceritakan juga keberkahan yang didapatkan Bapak sebagai perawat makam juga seperti apa, boleh diberikan? Ya alhamdulillah keberkahan, saya bisa kenal sama Pak Hari. Sama Vidi saya sebenarnya udah nggak kenal, kan saya agak jarang lihat ini. Sama Pak Hari kenal, keluarganya baik-baik semuanya, orangnya enak. Kita buat komunikasi juga nggak canggung, orang suka bercanda. Nah kan saya kan sering laporan pagi foto gitu ya. Nah pas saya foto gambarnya kurang bagus ya, Pak Jamuri dia bilang itu kameranya dilap. Berarti dibelikan handphone berarti apa ya? Nah iya saya tahu, akhirnya saya bilang Pak HP jadul. Ya Allah. Iya, akhirnya saya dibeliin HP baru. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Berarti seperti itu selebritas keberkahan yang mungkin dirasakan banyak orang kepada almarhum Vidi Aldiano. Seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Evelina dan Nar di studio di Selebrita Update yang update banget. Kembali ke studio. Terima kasih Nahda, luar biasa ya. Kita yang di studio pun dan Evelyn yakin selebritas yang mendengarkan juga ikut teduh hatinya, merasakan betul bahwa ini bukan cuma sebuah inspirasi yang hidup dan sudah berkarya begitu luar biasa, tapi ternyata sampai saat ini pun dampaknya, pengaruhnya, kebaikannya, keberkahannya terus mengalir ke orang-orang sekitar ya. Betul, kita doakan pokoknya yang terbaik aja buat keluarganya juga. Yes. Karena memang kita tuh nggak tahu ya kapan yang namanya ada kesedihan di hidup kita, musibah, kadang mungkin ya ditinggal sama orang yang tersayang, kadang ada juga masalah dalam pernikahan, dalam ya, hubungan segala macam tuh ada aja masalahnya. Betul, makanya kita berpindah dulu aja ya nih selebritas. Dari yang tadi kita udah ke pemakaman, sekarang kita ke pengadilan, lebih tegang ya. Wow, ini masalahnya berbeda tapi sama-sama punya masalah ya. Ada Inara Rusli ya katanya ya? Bukan Inara Rusli, Inara Sati. Oh iya. Udah ganti artinya? sekarang Artinya namanya. apa? Artinya adalah Inara yang setia. Selebritas, emang kayak nggak ada kelarnya ya kasus yang melibatkan nama Inara Rusli, Wardatina Mawa, dan Insanul Fahmi. Inara siang tadi kembali dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya buntut dari laporan yang dilayangkan Mawa. Namun apa yang membuat Inara tak muncul atas pemanggilan dirinya? Ada apa dengan Inara? Real No Fake, drama yang berawal dari masalah hati makin hari makin kayak benang kusut yang gak ketemu ujungnya. Makin ditarik malah makin melilit dan susah lepas. Kalau ngomongin Inara juga nih ya selebritas, dia kayak udah benar-benar dapat batunya dari kejadian ini. Disuruh bolak-balik ke polisi buat jalanin pemeriksaan. Inara katanya dulu juga kehilangan banyak job karena masalah ini.
Makanya, ini kayaknya yang jadi alasan dia akhirnya sampai nekat ganti nama panggungnya dari Inara Rusli jadi Inarasati. Katanya sih biar dapat vibes baru dan jadi sosok yang lebih lewat image anyarnya. Inarasati apa Inara Rusli nih? Inarasati. Jumlahnya kami tidak tahu, tapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan karena kan banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan. Dipastikan ya kalau untuk mental pasti Inara pasti kenal lah. Nggak mungkin ya karena biar gimana pun kan dia seorang wanita. Tapi ya gitu selebritas, mau sejuta kali ganti nama juga kalau catatan buruk soal masa lalu udah terlanjur nempel, ya bakal susah dihapus gitu aja. Apalagi pihak Mawa kayaknya udah nggak punya kata damai dan nggak bakal lupa sama daki-daki info soal masalah yang sempat bikin geger ini. Aku udah nolak, Kak. Menutup pintu damai. Iya, nolak. Inara katanya juga bukannya dapat pujian karena mau buka lembaran baru. Aksi Inara ganti nama ini malah kelihatan ngenes. Seolah-olah dia kayak lagi berusaha keras buat lari dari kenyataan pahit yang belum kelar-kelar. Pas ditanya soal alasan ganti nama pun, Inara cuma bisa no comment. Seolah mengisyaratkan kalau nama baiknya sekarang emang lagi di titik terendah sampai dia sendiri capek buat ngejelasinnya. Nama itu mungkin akan membawa kebaikan ya boleh-boleh saja sih, ya kan? Soalnya nama yang kemarin Inara Rusli kelihatannya kurang bagus, brother, ya kan? Adalah masalah ini, banyak kali masalah yang datang, ya kan? Jadi saya rasa udahlah nggak apa-apa kalau artinya itu memang baik nantinya, ya kan? Bukan sah-sah saja. Sah-sah saja. Sedih banget gak sih selebritas? Niat hati pengen glow up secara image, malah makin terperosok dalam drama hubungan tanpa restu yang bikin publik makin rajin spill the tea soal dirinya. Selebritas, siapa sih yang gak terpana sama pesona Alvin Habib? Jebolan ajang pencarian bakat ini emang punya paket lengkap. Suara merdu plus trademark gesekan biola yang bikin merinding. Karir Alvin Habib sekarang lagi menyala abangku dengan jadwal manggung yang super padat dari kota ke kota. Tapi selebritas punya nama besar bukan berarti Alvin Habib bisa santai-santai aja. Alvin Habib harus tetap jaga kualitas musikalitasnya biar gak cuma sekedar viral, tapi tetap punya value tinggi di industri musik dangdut yang persaingannya lagi gila-gilaan. Penampilan itu investasi, bener gak selebritas? Eksklusif nih, di tengah jadwalnya yang bikin napas tersengal, Alvin Habib tetap sempetin diri buat mampir ke salon demi glow up. Buat penyanyi sekelas Alvin Habib, rambut itu mahkota yang mendukung vibes pas lagi di atas panggung. Alvin Habib sadar banget kalau mata netizen itu jeli. Salah gaya dikit bisa jadi bahan spill tea di media sosial. Makanya rutin potong rambut itu wajib hukumnya biar penampilan tetap fresh dan makin slay pas lagi menyapa para penggemar setianya. Oke pemirsa, nah alhamdulillah kita udah sampai di tempat barbershop ya. Mau cukur rambut nih pemirsa. Ini udah panjang banget nih. Belumnya ini pemirsa ya. Tuh, ini kayaknya biawak pun sesat nih kayaknya. Udah, karena saya nggak biasa panjang gitu. Walaupun mungkin menurut pemirsa di rumah mungkin ini masih pendek gitu ya, masih wajar lah gitu. Cuman saya yang ini risih gitu, nggak bisa panjang gitu. Selebritas, ini nih yang patut dicontoh. Biarpun dompet makin tebal dari hasil nyanyi, Alvin Habib gak mau jadi kacang yang lupa kulitnya soal pendidikan. POV jadi bintang dangdut yang harus tetap rajin ke kampus buat menghadap dosen itu benar-benar tantangan mental. Alvin Habib gak mau cuma punya modal suara, tapi juga pengen punya bekal ilmu yang mumpuni. Bayangin aja selebritas, habis goyang di panggung megah, besok paginya Alvin Habib udah harus nungguin dosen di lorong kampus demi masa depan yang lebih tertata.
Perjuangan yang benar-benar gak main-main ya selebritas. Nggak lupa kita tetap kuliah ya, karena pendidikan itu wajib juga ya buat pemirsa. Nah, hari ini saya mau masuk kuliah tatap muka. Ayo guys pemirsa, yuk kita masuk yuk. Kemarin kita libur lebaran ya, jadi ini saya baru masuk lagi. Kita mau silaturahmi, halal bihalal ya, salam-salaman, mohon maaf lahir batin ya. Pakai pemirsa, sebelumnya saya mau mohon maaf dulu lahir batin kepada Bapak Danang. Pak Danang, apa kabar? Maaf lahir batin ya. Ibu Wina, maaf lahir batin. Nah, inilah orang-orang yang sangat luar biasa di balik layar ya Pak Danang. Luar biasa, selalu update. Wow, semangat buat Pak Danang. Pak Bu Wina, saya ke atas ya. Oke. Ya, jadi kalau ada yang nanya kuliahnya Mas Alvin Habib itu gimana? Ini kami ya saksinya ya. Beliau ini luar biasa, semangat gitu. Jadi kalaupun kuliahnya dilakukan secara daring, beliau tuh tetap on cam walaupun dimanapun berada. Ya. Tapi namanya juga manusia ya selebritas. Karena saking padatnya jadwal, Alvin Habib akhirnya kena apes juga karena telat pas mau bimbingan sama dosen. Ngenesnya lagi, Alvin Habib gak cuma kena tegur, tapi malah dihukum buat unjuk gigi di depan dosen. Alvin Habib disuruh nyanyi sambil mainin biolanya sekaligus. Gimana menurut selebritas? Alvin Habib emang bener-bener definisi mahasiswa idaman yang menyala banget. Semakin dekat hari pernikahan, pasangan El Rumi dan Syifa Haju semakin sibuk memastikan semuanya beres. Hingga semakin banyak juga yang dipersiapkan. Baru-baru ini ya, keduanya melakukan foto prewedding lagi. Alasannya sih karena Syifa masih memiliki darah Gorontalo. Makanya keluarga Syifa ingin putrinya menggunakan busana adat Gorontalo ke salah satu foto prewed mereka. Ribet sih, tapi Syifa menikmati. Semoga lancar nih sampai pelaminan. Ada beberapa warna di Gorontalo itu ada yang namanya hibijiku biliniu. Nah, warna merah yang dipilih mereka itu sangat bagus sekali, sesuai juga dengan warna kulit mereka, tapi itu bermakna banget. Jadi maknanya itu adalah keberanian. Keberanian dan tanggung jawab adalah keberanian dari El Rumi dan adik Syifa untuk menjalankan rumah tangga mereka. Dan itu mereka memilih warna merah. Kali ini mereka menggunakan baju adat Gorontalo. Gak main-main, Syifa harus memakai aksesoris kepala seberat 5 kg. Dan seperti inilah penampakan baju yang dipakai Syifa dan El saat foto priwed baju adat Gorontalo. Jangan sampai keberatan beban, langkahnya berat sampai pelaminan. Nah, ini yang dipakai oleh Erumi adalah hiasan kepala yang disebut paluala mahkota. Ini berat banget ya, hiasan-hiasannya di sini juga punya makna dan arti yang mendalam. Ini adalah keris yang dipakaikan di pinggangnya Erumi kemarin. Ini adalah hiasan bangsawan. Ini keris hanya hiasan saja, dalam artian dia yang akan menjaga rumah tangganya nanti. Nah, ini adalah yang dipakai oleh Syifa, namanya Baya Lubueta. Ini adalah yang menunjukkan kehalusan budi pekerti, dan ini adalah Swarovski yang menambah manis dan keindahan dari baju pengantin wanita. Ini adalah bindolo atau ikat pinggang. Ikat pinggang yang diikatkan kepada pinggang wanita, artinya adalah kita hanya memakan makanan yang
halal saja dan diharapkan untuk sang mempelai putra untuk membawa makanan yang halal aja ke rumah. Ya. Selanjutnya ini adalah hiasan tangan, perhiasan budi pekerti dari sang mempelai putri dihiaskan kepada tangan dan gelang. Dan selanjutnya adalah rok termewah yang dipakai oleh mempelai putri. Ini hiasan kepala di belakang. Ya. Dan ini ada hiasan naga. Ini adalah hiasan kepala di samping kiri kanan dari mempelai putri. Ini naga yang menandakan adalah naga ini menjaga rumah tangga mereka. Foto mengenakan busana adat Gorontalo sepertinya menjadi pelengkap dari foto-foto priwet yang sudah dibuat sebelumnya kali ya. Ada foto di luar negeri alias di beberapa tempat bersejarah bagi perjalanan cinta mereka. Sedangkan dalam negeri sih adat Jawa, lengkap mengenakan beskap dan terlihat cantik layaknya pangeran dan putri Jawa. Nah, Selebritas, foto priwet udah, sebar undangan juga udah. Akhir April pun tinggal 3 minggu lagi. Lalu mau ngapain lagi mereka sampai hari H? Nah, di hari tenang ini malah kesebar foto bareng El Rumi dan Syifa mengenakan baju putih dengan latar belakang biru. Pemotretan lagi nih, atau untuk kelengkapan buku nikah di KUA. Luar biasa. Ini emang El Rumi si Faju. Baru prewed aja udah semegah seadat itu. Gimana lagi kalau misalnya pernikahan nanti Selebritas? Kalau kata Evelyn nih Selebritas Danar, kalau Al sama Alisa aja udah royal wedding, apalagi El Rumi sama Syifa kayaknya imperial wedding. Tuh bayangkan dia punya aksesoris saja udah mencapai hampir 5 kilogram. Itu bawa beras apa gimana tuh? Berat juga ya. Padahal katanya si Bapak Ahmad Dhani kan katanya lagi nggak ada duit jadi mau hemat-hemat dulu. Nah, ya ini gimana? elah, Evelyn tenang aja. Itu kan baru Ahmad Dhani, Bapak kaya. Tenang aja, ada Bapak satu lagi, Bapak kaya banget ya. Iya ya, enak banget sih punya Bapak kaya banget. Evelyn nanti kalau udah kaya banget mau apa ya? Udahlah kelamaan daripada ngandai-ngandai nggak jelas nih. Mendingan pokoknya kita bahas-bahas yang lebih seru aja. Karena pastinya jangan kemana-mana Selebritas. Habis ini kita masih bakal balik di Selebrita Update. Update-nya ngupdate banget. Bila nanti kami pergi, kami akan balik lagi. Besok ya jam 5 sore hanya di Trans 7. Pastinya di Selebrita Update. Update-nya ngupdate banget. Bye-bye. Bila nanti kami pergi, kami akan balik lagi. Balik lagi, asal Selebritas nonton. Balik lagi, Senin sampai Jumat jam 5 sore.